Yesus Kristus, yang menjadi kesulitan bagi manusia adalah ketika manusia mengalami peristiwa-peristiwa sulit dalam hidupnya. Itu yang membuat manusia mengalami satu kesulitan yang terjadi emosi. Dan ketika peristiwa-peristiwa sulit terjadi dalam hidup manusia, orang bisa saja mempersulit dirinya sendiri. Dan bahkan bukan saja dirinya sendiri yang merasa dipersulit, imannya kepada Tuhan sudah semakin hari semakin pudar, membahak, tanpa ada pertumbuhan lagi. Dan karena itu, hal-hal yang menyulitkan dalam hidup manusia seringkali punya kaitan yang erat dengan proses pertumbuhan iman orang percaya. Makanya begitu banyak orang yang mengalami kesulitan, dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan persoalan imannya dan jauh dari kenyataan yang ada. Tetapi orang yang percaya, orang yang punya iman, dia memiliki prinsip yang kuat bahwa Tuhan tidak senantiasa membiarkan kehidupannya, tetapi justru Tuhan yang ia imani akan menjamin dia di tengah-tengah situasi kesulitan hidupnya dan sungguh-sungguh memberikan harapan dalam kehidupannya bahwa kelak Tuhan akan memenuhi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu, hidup keegoisan manusia sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama banyak diceritakan, banyak dimuat tentang bagaimana manusia hidup merasa ego. Hidup di dalam mementingkan kehidupannya ketimbang dengan peristiwa-peristiwa rohani yang terus membangun dia dalam sebuah keutuhan iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat dalam ayat-ayat renungan kita pada saat ini dalam kitab Mazmur. Di situ dinyatakan hidup antara orang fasik dan kehidupan antara orang benar. Tanduk orang-orang fasik akan direndahkan atau dipotong oleh Tuhan, tetapi tanduk orang benar akan ditinggikan. Tanduk di sini Bapak Ibu dalam satu bahasa metafora dikatakan bahwa sebuah bentuk kekuatan atau kekuasaan. Orang fasik juga punya kekuatan atau kekuasaan, apalagi orang benar. Dan ketika tanduk orang fasik ingin ia tonjolkan dalam kehidupannya, Tuhan akan pangkas. Ini sudah dikatakan dalam firman dalam ayatnya yang ke-6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegangnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-8 jelas dikatakan di situ bahwa Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Karena konten guna pakwasu akan direndahkan. Kalau kita baca dalam kitab Injil. Menggarang pamtai guna, garang pakwauna akan ditinggikan. Itu kata Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pada zaman milenial sekarang ini, rata-rata semua manusia ingin serba cepat, daripada menunggu lama. Jadi segala proses hidup manusia, kalau zaman-zaman seperti sekarang, semuanya mau serba cepat, apalagi dengan adanya HP. Mau butuh apa saja bisa pesan secara online, yang penting uang ada.
Kalau uang tidak ada ini kan masalah. Ya. Itu kalau ingin cepat. Ya. Dan di mana dalam kehidupan sekarang ya, Tuhan mau mengingatkan umat manusia dalam hidup orang-orang percaya bahwa akan ada waktu Tuhan. Akan ada waktu Tuhan bagaimana situasi dalam bumi dan penduduknya akan dihancurkan. Dalam ayat ini dijelaskan tadi, apabila aku menetapkan waktunya. Ada waktu untuk Tuhan di mana Tuhan menetapkan waktu itu menghancurkan bumi dan penduduknya. Disinilah digambarkan dalam satu bahasa metafora kejahatan yang timbul dari perbuatan hidup manusia yang sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga Tuhan mau menetapkan sebuah waktu bagi bumi dan penduduk. Dan waktu itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mau menyatakan kuasanya kepada kehidupan orang-orang yang angkuh, kepada para pembual, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang merasa tinggi. Jadi hidup manusia bisa saja dia meninggikan diri apabila manusia kalau sudah hidupnya sudah bagus, kalau sudah memiliki pengetahuan yang tinggi, kalau semuanya apa yang dikejar dalam dunia dia sudah miliki, manusia mulai mengangkat panggung, mengandalkan kekuatan dan kekuasaan. Ada seorang petinju, kalau Bapak Ibu sering nonton petinju bebas, ya, bisa pakai kaki, bisa pakai tangan, namanya Mick Rogan, ya. Tahun 2014 namanya sungguh sangat terkenal, ya. Satu kali pukulan saja lawan bisa KO, ya. 14, 15, 16 namanya masih melejit, hidupnya sudah baik, ya, karena dia seorang petinju. Tetapi ketika memperebutkan kelas juara dunia, dia juga menang dan mulai timbul kesombongan, membuat orang-orang Kristen di seluruh dunia merasa benci kepada dia. Apa katanya? Walaupun lapnik inyui dalam gurawannya, ya, dia katakan, sekalipun Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan aku. Dia sudah mulai sombong, merasa tinggi, ya. Dan di saat 3 bulan kemudian Tuhan membalas perkataan. Ketika kelas senior yang baru naik senior, ya, melumpuhkan dia hanya dengan 1 kali pukulan dan langsung masuk rumah sakit. Terus pada tahun berikut sampai terakhir pada tahun 2021 November, ya, dia mengalami kekalahan sampai 7 kali berturut-turut, dan hidupnya sudah mulai gila, ya, tidak tenang dalam kehidupannya, prestasinya menurun, ya, dan dia tidak memiliki apa-apa lagi karena Tuhan telah meninggalkan dia. Itulah contoh, ya, kehidupan orang-orang yang meninggikan diri dalam kehidupannya. Tuhan akan merendahkan. Karena itu Mazmur mengajarkan bagi kita supaya kita sebagai umat Tuhan melihat Dia, yaitu Allah, sebagai hakim yang akan membenarkan orang-orang benar dan akan menghukum orang-orang yang berlaku tidak benar di hadapan Matanya. Dan Mazmur mengajarkan bagi kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa terus bersyukur, merasa sukacita dengan kehidupan yang Tuhan telah kurniakan untuk umurkan itu. Karena memang Tuhan sang pemilik kehidupan ini memberikan karunia kepada hidup kita masing-masing.
dan kita boleh menjadi jemaatnya yang akan senantiasa bersukacita karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita ingat nas petunjuk hidup baru kita tadi. Beberapa hal yang harus kita jalani dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Beberapa tahapan-tahapan proses yang harus kita jalani. Tetapi pada intinya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berlaku sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup orang-orang percaya, kita tetap memiliki prinsip iman yang kuat, hati yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika hidup kita hidup yang penuh rasa ucapan syukur, maka ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Jadi jangan saja kalau kita senang, kalau kita mengalami hal-hal yang baik, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Situasi apapun dan kondisi apapun dalam hidup kita, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur. Karena Tuhan sendiri memberikan janjinya bahwa akan ada waktu Tuhan bagi hidup kita, sekalipun itu dalam waktu yang lama. Tuhan boleh memproses hidup kita sebagai sebuah kehidupan yang dapat menikmati berkat Tuhan. Karena itu percaya sungguh-sungguh kepada Dia, imani Dia tanpa ragu-ragu. Karena orang yang meragukan akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya akan merasa khawatir. Karena itu tidak pernah dalam hidup orang yang punya khawatir dia dapat menikmati hidup bahagia, hidup damai sejahtera. Karena memang ia merasa ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dimanapun dia berada, kapan dan waktunya pun Tuhan akan tetap bersama dia. Tuhan melimpahi kehidupannya dengan segala sesuatu yang baik dan indah sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Karena itu, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Mazmur di sini, dia memberikan peringatan supaya orang jangan tinggi hati. Dia memberikan peringatan supaya orang jangan meninggikan diri di atas sesamanya, apalagi di hadapan Tuhan. Mazmur mengajarkan bagi kita supaya setiap orang dia tahu diri bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Setiap orang dia harus sadar bahwa hidupnya ini adalah karunia Tuhan, bukan karena kuasa dan kehebatannya. Sedangkan apa yang dikatakan dalam firman-Nya di sini mau menunjukkan bagi kita jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita lewati, supaya hari-hari hidup kita menjadi hari-hari yang penuh dengan segala berkat Tuhan, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Mempai paprahnya meram sesuai dengan firman-Nya, tidak pernah akan dia tarik kembali. Dia selalu tepati apa yang dia janjikan. Karena janji Tuhan punya kepastian, punya harapan. Kecuali kalau janji manusia, ya pasti masih banyak kebohongan, kepalsuannya. Tetapi janji Tuhan punya harapan, punya kepastian dalam kehidupan orang-orang beriman. Kiranya lewat kuasa firman Tuhan saat ini akan menolong bagi kita. Kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Melihat Dia sebagai hakim yang adil, yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Dan sebagai hakim yang adil, Dia akan memberikan keadilan dalam kehidupan orang-orang benar dan dalam kehidupan orang-orang yang berlaku dalam kefasikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita, pengertian kita sendiri, atau karakter kita, tetapi kita tetap menjadi jemaatnya yang secara terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam melakukan berbagai hal dalam hidup dan kerja kita sebagai jemaatnya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.